Rugi berasuransi bagian kedua. Pilih unit link syariah, katanya aman, katanya amanah, justru malah saya rugi besar. Welcome back di RF Channel on YouTube. Wah, saya ini bahas mengenai asuransi dan juga unit link sampai kehilangan proyek loh. Demi untuk bisa memberikan edukasi yang sifatnya netral, sebenarnya saya membuat video-video yang di RF Channel. Tapi ya menjadi suatu hal yang menarik ya. Jadi beberapa minggu yang lalu kan saya membuat satu video mengenai rugi berasuransi ya, karena sudah setor X tahun katanya bisa gratis, tidak lagi bayar premi asuransi dibayarkan dari investasi, katanya malah suspend, artinya lapse ya polisnya, akhirnya malah tidak di cover asuransi lagi, malah kaget karena lo kok nilai tunainya cuma sekian gitu ya. Padahal tujuan utama saya di sini bukan membuat orang jadi tidak berasuransi dan juga tidak menyalahkan perusahaan asuransi, tapi di sini jangan lupa setiap kesalahan apapun yang ada di dunia ini sebenarnya tidak murni dari kesalahan satu pihak, tapi atas akumulasi kesalahan dari beberapa pihak untuk ikut ambil bagian. Jadi kalau ada perusahaan asuransi yang tadinya mau mengkontrak saya dari perusahaan yang lain, lalu membatalkan niat untuk berhubungan dengan perusahaan saya terkait dengan tidak ada hubungannya dengan program literasi ini, menurut saya memang Anda salah seperti itu. Kenapa? Karena industri kita harus tahu bahwa berada di dalam industri lembaga jasa keuangan, perusahaan-perusahaan yang mengelola dana, kita perlu mendapatkan suatu kepercayaan. Suatu hal yang sudah kita kelola dengan baik sekalipun itu tidak serta-merta akan terhindar dari kerugian. Tapi kalau kita ada kesalahan dalam mengelola, apalagi ada suatu mis-selling, ini mis-selling adalah sesuatu yang amat sering terjadi gitu ya. Dengan kata-kata selalu begini yang namanya customer ataupun nasabah, saya nggak pernah tahu itu di awal kok gitu ya. Nah, tapi kan kita kadang-kadang akan membuat suatu barrier-barrier dengan kamu kan sudah menandatangani ini. Ya, saya anggap kamu sudah baca dong ya. Ya, cara-cara seperti itu bisa jadi dua belah pihak saling memanfaatkan. Dan itulah menjadi suatu peran serta kenapanya ada pendidikan-pendidikan yang penting baik dilakukan oleh dua belah pihak yang menawarkan perlu punya etika, yang menjadi pembeli tolonglah menjadi orang yang pintar gitu. Kenapa? Karena uang Anda sudah setengah mati punya, tapi kalau belanjanya ngawur ya tetap artinya ya salah Anda juga gitu. Jadi ini menjadi sangat panjang di awal, tapi menjadi suatu kekecewaan saya. Bukan karena saya kehilangan proyek, saya malah sedih bahwa ada petinggi perusahaan yang memiliki pemikiran yang cukup dangkal seperti itu. Itu menjadi teguran buat kita semua juga, bahwa kalau kita menjadi pemimpin perusahaan, jangan menjadi overlapping atas satu dengan hal yang lainnya seperti itu. Nah, apa yang kita bahas pada kali ini adalah berbicara mengenai syariah gitu ya. Pilih unit link syariah. Ya, kenapa ya kok bukannya menjadi lebih aman, saya justru malah rugi lebih banyak. Berarti apakah saya ditipu dengan suatu mekanisme perusahaan asuransi? Sudah pasti tidak. Kenapa? Karena kalau ada penipuan dalam produk-produk keuangan yang ada dalam, apalagi diawasi OJK, perusahaannya itu akan diaudit dan kalau ditemukan akan diminta untuk tutup atau ya mengganti kerugian atas penipuan yang dilakukan. Jadi tidak bisa dengan kata-kata sesederhana dan segampang itu terus dengan bilang OJK-nya nggak kerja nih gitu ya. Itu juga cara yang paling ngaco gitu. Jadi ya kembali lagi poin-poin yang ingin saya coba sampaikan adalah kesalahan itu tidak terjadi karena satu pihak, tapi kesalahan terjadi karena beberapa pihak. Satu, yang menjadi nasabahnya banyakkan percaya-percaya aja. Yang nawarin kadang memberikan janji-janji atau sesuatu pengetahuan yang tidak cukup tapi nawarin. Regulator atau pengawas ya juga mungkin melakukan suatu pekerjaannya yang mungkin kurang tepat sasaran dalam literasi, kan juga bisa jadi juga gitu ya. Jangan lupa juga ini ada 270 juta penduduk di Indonesia. Bagaimana kita bisa mengetuk dengan jumlah pulau yang begitu banyak di Indonesia? Perlu kerjasama dari kita semua agar negara kita jadi jauh lebih baik ya. Oke, kita mulai lanjut aja. Banyak sesi curhat terjadi pada hari ini.
Ini kembali lagi, saya akan kembali mention atas dasar apa kenapa tiba-tiba saya jadi membuat video ini. Video ini adalah lanjutan sebelumnya, kita sudah membahas yang bagian ini. Kalau Anda merasa bahwa perlu mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana caranya orang bisa store polis asuransi dan tiba-tiba dia mengalami kerugian, ya itu tinggal dilihat pada video sebelumnya. Saya akan concern pada poin ini, ya. Tapi terlepas dari kata-kata AIA syariah via BCA ya, sehingga dikatakan bahwa AIA adalah yang penipu, of course saya katakan itu pemahaman yang sangat ngawur, dan ini pastinya orang yang awam sekali. Ini adalah orang yang pertama harus kita pastikan kalau belanja itu ngerti apa yang dia beli ya. Makin awamnya seseorang yang makin nggak mau tahu gitu ya. Pokoknya saya sudah bayar, saya anggap itu benar adanya gitu ya. Dan ya poin-poin ini juga mencoreng nama dari perusahaan asuransi yang disebutkan, dan juga tentunya ada hubungannya dengan BCA. Apakah melakukan suatu tindakan persekongkolan kan gitu ya, yang ingin saya coba jelaskan di sini juga. Saya nanya kenapa ya syariah bisa merugi sementara yang lain lebih baik. Apa jawabannya? Saya ternyata melihat tidak ada jawaban yang jelas di situ. Nah, ini yang bahaya justru, artinya adalah sebagai seorang agent, sebagai orang customer service, bisa nggak menjelaskan? Semoga pada video kali ini saya bisa jelaskan lebih baik ya, bukan artinya saya lebih baik daripada customer service-nya ya. Nah, yang ini juga kita akan bahas lagi di kemudian hari ya, kita akan bahas pada poin yang ini. Nah, ini saya kembali mention ya, AIA dan BCA, apa hubungan mereka? Mereka bekerja sama, BCA sendiri juga punya BCA Life, tapi saya juga informasikan sekali lagi adalah yang berbicara mengenai asuransi seperti ini, banyak yang memang sedang ada kesalahpahaman. Jadi artinya di luar sana banyak yang membeli tanpa mengerti apa yang dibeli, dan juga mungkin ada hal yang tidak sampai ketika pertama kali ditawari produk asuransi ini. Jadi mari kita bergandengan tangan untuk tidak terjadi suatu masalah kayak gini di kemudian hari ya. Jadi jangankan AIA, ada Mandiri dengan aksa mandirinya, Prudensial juga demikian. So ini adalah teguran buat kita bersama, dan sekali lagi saya tidak menyalahkan siapapun, dan termasuk kesalahan dari diri saya karena saya tidak becus meliterasi dengan lebih banyak. Mungkin saya kurang lebay, andaikan saya mungkin jadi jauh lebih lebay baik dan benar, juga mungkin salah saya karena saya tidak menarik seperti itu ya. Oke. Nah, apa itu indeks syariah? Kita akan kembali lagi, apa itu indeks syariah? Kalau kita berbicara mengenai unit link berbasis syariah, maka pasti segala sesuatunya adalah hubungannya dengan syariah. Maka ketika kita berbicara mengenai unit link berbasis syariah, maka unit link itu pasti isinya adalah kalau tidak saham, maka sifatnya adalah sukuk. Sukuk adalah kalau dalam bahasa konvensional adalah surat utang, tapi kalau dalam konsepnya equity, bukan equity tapi adalah bentuk lain selain surat utang, maka disebut sebagai sukuk gitu ya. Nah, indeks syariah adalah kumpulan indeks rata-rata dari saham yang ada di Bursa Efek Indonesia yang masuk dalam kategori syariah. Kalau ditanya, apa itu kategori syariah, Ryan? Kategori syariah ada banyak, ada 6 sebuah perusahaan kegiatan usaha disebut syariah. Yang pertama, tidak ada unsur perjudian atau permainan yang tergolong judi. Perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain tidak disertai dengan penyerahan barang dan jasa bodong, perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu. 3. Jasa keuangan ribawi, antara lain bank. Nggak ada yang namanya perusahaan bank masuk ke dalam indeks syariah, kecuali bank syariah gitu ya. Perusahaan pembiayaan berbasis bunga itu tidak boleh gitu ya. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, goror atau judi ya, antara lain asuransi konvensional. Makanya asuransi syariah beda dengan asuransi konvensional. Poin kelima adalah memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan antara lain barang atau jasa haram secara zat. Barang atau jasa haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh DSN MUI, barang atau jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat ya. Klub malam nggak ada dah gitu ya. Pijat plus nggak ada di sini gitu ya. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap ya. Jadi itu tidak boleh. Maka kalau di luar daripada itu, maka satu perusahaan masuk dalam satu kategori usahanya syariah seperti itu. Nah, unit link syariah berbasis ekuitas ya akan dibelikan saham-saham yang masuk dalam kategori saham syariah. Adalah anggapan keliru bila saham syariah adalah diidentikan dengan saham yang lebih aman dan apalagi ditulis pasti untung. Oke. Menurut saya, correct me if I'm wrong, koreksi saya bila saya salah. Apakah makanan dengan kategori halal dan dianggap halal adalah yang kadar gulanya aman untuk penderita diabetes? Ada hubungannya nggak sih? Ya kecuali dia katakan ini adalah halal dan ini adalah rendah gula. Maka jelas, itu jelas mengcover kehalalan dan kesehatan untuk orang penderita diabetesnya. Sama juga, apakah kategori halal sudah pasti akan rendah kolesterol? Sehingga bisa
aman buat orang yang kolesterolnya tinggi? Nggak ada hubungannya juga. Ya halal mah halal, ya. Sedangkan rendah kolesterol adalah klasifikasi yang berbeda. Pertanyaan saya, ada nggak makanan yang rendah gula dan tidak halal? Ada. Apakah ada makanan yang rendah kolesterol tapi haram? Ada juga. Artinya tidak bisa dijadikan suatu kondisi bahwa ketika kita berbicara saham syariah akan identik dengan saham yang aman. Paham ya poin di sini gitu. Ini yang mau saya coba selesaikan permasalahan pemikiran yang keliru ini. Dan kita telah belajar bahwa ada konsep yang salah di sini. Nah, bahwa konsep pertama yang salah di video sebelumnya adalah membeli asuransi unit link X tahun akan tidak bayar lagi bukan sebuah kepastian. Kalau sesuai dengan anggapan dan skenario perhitungan, dengan menganggap ceteris paribus ada satu tolak ukur yang tidak berubah, maka itu bisa terjadi tuh. Tidak lagi bayar asuransi karena biaya asuransinya di cover dari investasi yang telah bertumbuh X tahun. Dan faktanya ternyata dalam X tahun terakhir kinerja unit link dan juga reksadana, jangan salah, ini bukan lagi black campaign asuransi, bapak-bapak ibu manajemen dan para bos-bos asuransi gitu ya. Jangan berpikir seperti itu. Dan juga reksadana, apalagi saya. Coba lihat di dalam beberapa konten YouTube yang sebelumnya bahwa saya juga mengatakan bahwa cara membeli reksadana yang menguntungkan, bagaimana cara pensiun dini dengan reksadana. Dan ternyata tidak tercapai. Tentu saja kita bukan dengan asumsi harus ada jelasnya. Tapi itu seolah-olah dengan adanya proposal membuat orang berpikir bahwa oh ini adalah pasti gitu. Nah ini yang akan harus kita betulin gitu loh. Kamu sadar ya bangun ya, ini nggak pasti loh. Terus kalau nggak pasti, iya memang nggak pasti, kamu sadar dulu nggak pasti gitu loh. Poin ini yang perlu kita sampaikan. Udah diomong begitu berkali-kali juga, yang namanya nasabah kadang-kadang kacamatanya belok gitu kan. Ini juga menjadi PR buat kita ya. Maka ditambah berpemahaman bahwa dengan membeli unit link berbasis syariah akan cenderung lebih aman, dalam kurung cenderung lebih untung, ya menjadi double salah konsep kan. Salah konsep satu. Pernah nggak kita ini main dengan berbisik-bisik gitu ya? Ngomongnya 3 kata. Di ujung itu sisanya udah omongannya udah nggak tahu kemana. Pernah nggak? Lah ini udah di kita Tenggarai ada 2 yang salah secara pemahaman. Apa kabar ujungnya? Udah pasti ngeblur banget. Oleh karena itulah mari kita kembali untuk memberikan awareness hal ini ya. Oke, singkat cerita, bisa kita lihat bahwa ini memang bukan sesuatu tahun-tahun yang gampang. Bisa saja ternyata di atas di gambar ini warna biru itu adalah LQ45. Di LQ45 itu beberapa bank besar itu menjadi driven terhadap market cap-nya untuk mengendalikan LQ45. Nah, ternyata sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang warna orange itu adalah indeks saham syariah di Indonesia. Kinerjanya selalu di bawah dari LQ45. Jadi secara otomatis ketika Anda membeli unit link berbasis syariah dengan isinya adalah saham secara portofolionya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, Anda akan cenderung kalah dengan konvensional. Gampang saja lihat ini gitu ya. Pak kok bisa rugi kan syariah? Tuh inget-inget yang tadi tuh, kalau yang namanya untuk makanan dengan label halal belum tentu rendah kolesterol, dan makanan label halal belum tentu rendah gula sehingga aman untuk diabetes loh. Sama gitu loh. Ini kita bicara mengenai labelnya halal, tapi bukan berarti dia bisa mengalahkan kinerja yang non halal. Boleh ngomong begitu ya gitu ya, non halal campuran lah, karena kan dari LQ45 kan tidak semuanya non halal, bahkan mayoritas halal kan, seperti itu. Hanya perlu men-take out bisnis-bisnis perbankan kan di sana gitu. Tapi sayangnya perbankan di sana memang memiliki market cap yang besar seperti itu ya. Nah selanjutnya, bahkan kalau dari tahun 2014 pun kinerja LQ45 dibandingkan indeks saham syariah, ya indeks saham syariah pun kalah sampai dengan tahun 2020. Jadi jangan kaget. Nah, tapi kalau kita berinvestasi dari tahun 2012, maka sampai dengan 2020 lebih pun aman. Ternyata kinerjanya malah lebih cenderung lebih sering di atas kinerja daripada LQ45-nya. Jadi kata-kata posisi menentukan prestasi, posisi masuk Anda itu tuh akan menentukan rata-rata yang terjadi selanjutnya. Dan inilah terbukti. Kenapa bisa seperti itu? Karena 2012 sampai dengan 2015 kinerja
indeks saham syariahnya mampu mengungguli LQ45-nya. Bahkan, bagi yang berinvestasi pada saham syariah dan indeks syariah dan unit link syariah dan ya apapun berbasis syariah tapi saham secara rata-rata, sejak pandemi turun 2020 bulan Maret, hari ini malah terakhirnya ini malah kuat sekali, ini malah nyelesep ke bawah, ini malah naik ke atas. Maka dengan keadaan seperti ini dapat kita pastikan memang benar bahwa nggak selalu bisa untung. Dan ternyata tahun-tahun tertentu quote-unquote golden time-nya itu penting. Tapi kan yang namanya golden time adalah part of luck, bener nggak sih? Orang paling jago sekalipun bisa salah. Dan mana ada yang pernah tahu bahwa nggak tepat untuk berinvestasi saham syariah yang berbasis unit link syariah sejak 2014 emang punya bola kristal ke masa yang akan datang. Nah, pada akhirnya satu, diversifikasi. Dua, kalau dari saya, ya kemarin sempat ya kita ngobrol mengenai switching. Tapi buat saya adalah diversifikasi, rajinlah membeli. Dan yang penting adalah ketika turun semakin besar, harus semakin berani membeli. Ini ada kata kunci yang paling benar. Karena kan kemarin saya bilang tuh, lupa kan kalau saya beli, sekarang lagi turun saya tetap beli. Nggak efek rakyat, itu menggarami lautan. Betul, kalau pakai 1 sendok. Tapi kalau saya kirim pakai orang mau melepaskan curah hujan untuk hujannya jadi lebih rendah, saya timpa garam ribuan ton, berasa juga gitu. Jadi konsep-konsep ini yang perlu kita bagikan kepada masyarakat, terlepas daripada saling menyalahkan. Ya memang hidup ini cuma jadi teladan atau jadi pelajaran. So, semoga kita bisa menjadi teladan, bukan menjadi pelajaran orang lain. Karena belajar dari pengalaman orang lain itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang lebih berharga dibandingkan belajar dari pengalaman diri sendiri. Ya, mungkin itu saja dari saya. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya, Ryan Filbert. Salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya, Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.